Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuliana dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 311190072 dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan mereview jurnal krim anti jerawat. Langsung saja, jurnal yang pertama yaitu uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstra ektanol terpurifikasi daun sirih atau Pivot Better L dengan finishing cream terhadap Propionibacterium acne dari jurnal Parmahu, jurnal farmasi, sains dan kesehatan, volume 4 nomor 2 September 2018 yang ditulis oleh Nur Alifiah, Peri Indra Dewi Armandi, Parawansyah dan Aulie Pratiwi, yang berabstrak jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Salah satu tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat jerawat ini yaitu daun sirih. Daun sirih diekstraksi dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Untuk selanjutnya yaitu ada formula dari krim anti jerawat ini. Yang pertama ada ekstrak daun sirih, asam stearat, asetil alkohol, gliserin, trietanolamine, metilparaben, profilparaben, rose oil dan aqueous. Asam stearat di sini berfungsi sebagai zat tambahan atau untuk melembutkan kulit. Setil alkohol di sini digunakan sebagai emolien, gliserin sebagai zat tambahan. Untuk trietanolamine berfungsi sebagai zat tambahan, metilparaben dan profilparaben sebagai pengawet, rose oil sebagai zat tambahan atau pewangi, aqueous sebagai zat tambahan. Formula ini untuk pembuatan formulasi krim ini dibuat dengan 5 variasi. Yang pertama ada FO atau formula tanpa ekstrak daun sirih, F1 formula yang ada ekstrak daun sirih 0,5%, F2 1%, F3 1,5% dan F4 2%. Yaitu ada metode yang pertama ada preparasi dan ekstraksi sampel daun sirih atau Pivot Better L diperoleh dari Kecamatan Watu Puteh, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampel daun sirih dikumpulkan dan kemudian dicuci lalu disortasi basah, kemudian dikeringkan dengan di bawah sinar matahari dengan ditutupi kain hitam yang kemudian dihaluskan. Yang kedua ada screening fitokimia. Screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada sampel. Yang ketiga ada uji aktivitas antibakteri ekstrak terpurifikasi. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirih dapat dilakukan dengan cara memasukkan media agar darah atau blood agar base ke dalam cawan Petri sebanyak 10 ml dan dibiarkan hingga membadat sebagai lapisan dasar. Setelah membadat dimasukkan 5 pencandang secara aseptis ke dalam cawan Petri. Yang keempat ada formulasi krim yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kelima ada uji stabilitas fisik atau Kingling test. Dapat dilakukan dengan menyimpan sampel pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam lalu dipindahkan ke dalam oven yang bersuhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Waktu selama penyimpanan dua suhu tersebut dianggap satu siklus. Yang kelima ada uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne dilakukan dengan cara memasukkan media agar darah ke dalam cawan Petri sebanyak 10 ml dan dibiarkan hingga membadat sebagai lapisan dasar atau dengan metode sumuran. Yang selanjutnya ada hasil dan evaluasi. Hasil dari ekstrak dan purifikasi. Ekstrak serbuk simplicia daun sirih dari Kabupaten Muna diekstrasi menggunakan etanol 96%. Hasil ekstraksi disaring kemudian dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 30 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak etanol sebanyak 70,24 gram atau
14-48%. Ekstrak kental kemudian dipurifikasi agar terbebas dari komponen zat balas. Hasil purifikasi ekstrak sebanyak 20 gram atau 4%. Yang kedua ada screening fitokimia. Dari hasil screening ternyata senyawa yang terkandung dalam daun sirih meliputi alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Yang keempat ada uji aktivitas antibakteri. Ekstrak etanol terpurifikasi. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih terhadap Propionibacterium acne dilakukan dengan melihat zona bening yang terbentuk di sekitar lubang yang merupakan zona hambat pertumbuhan bakteri. Zona bening yang terlihat dengan masing-masing variasi konsentrasi ekstrak yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Di sekeliling lubang membuktikan bahwa ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih memiliki sifat antibakteri terhadap Propionibacterium acne. Ekstrak etanol terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne dengan terbentuknya zona bening di sekeliling lubang. Yang selanjutnya ada uji stabilitas fisik. Yang meliputi uji stabilitas fisik diantaranya adalah uji organoleptis. Uji organoleptis dilakukan terhadap perubahan konsistensi, warna, dan bau sediaan krim. Hasil pengamatan organoleptis ini, sediaan krim sebelum Kiklik test memiliki konsistensi semi padat. Warna sediaan yaitu FO berwarna putih, F1 dan F2 berwarna coklat kekuningan, F3 dan F4 berwarna coklat tua dengan bau khas rose oil. Uji organoleptis sesudah Kiklik test menunjukkan tidak terjadi perubahan baik pada konsistensi, warna, dan bau. Dapat dikatakan bahwa krim ekstra daun sirih stabil secara fisik selama proses penyimpanan dipercepat. Yang selanjutnya ada uji homogenitas. Pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan kaca objek. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengoleskan sejumlah krim pada permukaan objek las untuk melihat homogenitas campuran krim. Kemudian hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah Kiklik test menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butiran kasar. Yang selanjutnya ada uji viskositas. Viskositas merupakan gambaran dari tahanan suatu benda cair untuk mengalir. Sifat ini sangat penting dalam formulasi sediaan cair dan semi padat karena sifat ini menentukan sifat dari sediaan dalam campuran dan sifat alirnya, baik pada pemakaian maupun pada saat distribusi. Viskositas akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak baik sebelum dan setelah Kiklik test dilakukan. Ekstrak yang ditambahkan ke dalam basis krim merupakan ekstrak kental sehingga semakin besar konsentrasi ekstrak maka viskositasnya meningkat. Jadi dari hasil uji ini viskositasnya meningkat. Yang selanjutnya uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui daya sebar yang dapat ditempuh sediaan krim yang dibuat. Hasil dari uji daya sebar ini dipengaruhi oleh viskositas sediaan. Semakin tinggi viskositas krim, maka tahanan yang dimiliki pun semakin besar sehingga krim semakin sukar untuk mengalir dan daya penyebarnya menjadi semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh bahwa nilai viskositas berbanding terbalik dengan daya sebar. Ada uji pH sediaan. Uji pH merupakan parameter fisikokimia yang harus diuji pada sediaan topikal karena pH mempengaruhi efektivitas, stabilitas, dan kenyamanan pengguna. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sediaan krim dengan konsentrasi 0% atau basis yang tidak mengandung ekstrak etanol daun sirih tetap baik sebelum Kiklik test maupun sesudah Kiklik test, sehingga dapat dikatakan tidak ada reaksi yang terjadi pada bahan-bahan tambahan. Kemudian pada sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun sirih sebelum Kiklik test menunjukkan perubahan nilai pH setelah ditambahkan ekstrak. Jadi semakin besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan, maka pH sediaan yang diperoleh pun semakin bertambah. Kemudian ada uji tipe krim minyak dalam air.
Hasil yang diperoleh bahwa krim tipe minyak dalam air baik sebelum dan sesudah Killing test. Karena jika dilarutkan dengan menggunakan air terjadi kestabilan di mana air akan terdispersi dalam media. Tetapi jika dilarutkan ke dalam minyak maka krim akan pecah di mana air dan minyak tidak akan bercampur satu sama lain. Yang terakhir ada uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne. Uji aktivitas krim dengan basis finishing krim terhadap Propionibacterium acne dilakukan dengan metode sumur atau difusi agar yang didasarkan pada kemampuan senyawa-senyawa antibakteri yang diuji untuk menghasilkan diameter zona penghambatan di sekeliling sumur terhadap bakteri yang digunakan sebagai penguji. Untuk hasilnya yang diperoleh yaitu pada krim F1 dan F2 memiliki daya hambat pertumbuhan yang sedang dengan diameter zona bening 6,25 mm dan 10,41 mm. Kemudian pada krim F3 dan F4 memiliki daya hambat pertumbuhan yang kuat dengan diameter zona bening berturut-turut yaitu 14,33 mm dan 16,41 mm. Kemudian untuk krim yang FO atau krim yang tanpa ekstrak etanol daun sirih tidak memiliki daya hambat pertumbuhan yang berarti tidak mempengaruhi daya hambat pertumbuhan ekstrak setelah diformulasi menjadi sediaan krim 4. Kemudian dual formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok atau Musa balbicinicola dari Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Wisada Ilmu Keperawatan Analisa Kesehatan dan Farmasi volume 20 nomor 2 2020 yang ditulis oleh Ayrudia, Trika Yulianti dan Indra. Abstrak dari jurnal ini yaitu jerawat merupakan penyakit pada permukaan kulit yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif sehingga pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan. Sehingga dilakukan penelitian ini yaitu untuk membuat sediaan krim anti jerawat yang bersumber dari ekstrak kulit pisang kepok. Untuk metode formulanya yaitu ada ekstrak kulit pisang kapok, asam stearat, triethanolamin, adepsilanae, parafin cair, DMD, hidancoin, dan aquades. Pada penelitian ini dibuat 3 formula dengan perbedaan konsentrasi dari ekstrak yang digunakan dan dibuat deret konsentrasi yang berbeda. Yaitu ada 3 formula, ada 4 formula. Yang pertama formula 0, formula 1, formula 2, dan formula 3. Asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit, triethanolamin atau TEA sebagai emulgator, adepsilanae sebagai zat tambahan, parafin cair sebagai laxativum, DMD hidantoin sebagai antimikroba, dan aquades sebagai anti zat tambahan. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama determinasi dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Cibinong Bogor. Determinasi dilakukan untuk memastikan identitas dari pisang kepok. Yang kedua ada ekstraksi. Kulit pisang kepok atau Musa balbicinicola dibersihkan dari daging buah dan kotoran, kemudian dicuci dan dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, kemudian dioven pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian setelah kering, kulit pisang di blender dan diayak dengan mesh nomor 40. Serbuk simplicia yang diperoleh selanjutnya dilakukan screening fitokimia dan diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Yang kedua ada uji aktivitas antibakteri. Ekstrak uji aktivitas bakteri ini dilakukan dengan metode sumuran, yaitu dengan memasukkan agar Mueller-Huntington ke dalam cawan Petri yang sudah disterilkan, kemudian dimasukkan 0,2 ml Propionibacterium acne, lalu cawan Petri digoyang-goyang memutas
bertujuan supaya bakteri dan media agar dapat bercampur merata. Kemudian dibiarkan beberapa saat supaya mengeras, kemudian dibuat lubang pada cawan Petri. Selanjutnya dimasukkanlah ke dalam masing lubang tersebut ekstrak dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian ditutup, lalu selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang selanjutnya ada uji konsentrasi hambat minimum. Uji konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol kulit pisang kapok ini dilakukan dengan metode sumuran, caranya sama seperti tadi. Kemudian ada evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan ini meliputi pemeriksaan organoleptik, pengukuran pH, uji homogenitas, uji viskositas, dan uji daya sebar. Yang terakhir ada uji aktivitas antibakteri sediaan. Uji aktivitas antibakteri krim jerawat ekstrak etanol kulit pisang ini dilakukan dengan metode difusi sumuran yang caranya sama kayak tadi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu determinasi tanaman hasil menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar tanaman yang dimaksud. Screening Phytochemia kulit pisang kepok atau Musa balbisiana koala ini hasil pemeriksaan screening Phytochemia serbuk simplicia dan ekstrak etanol kulit pisang kepok positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Kemudian hasil uji konsentrasi hambat minimum setelah diinkubasi selama 24 jam diperoleh hasil bahwa konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol kulit pisang kepok terhadap bakteri Propionibacterium acne adalah 4% dengan diameter hambat 1,77 mm. Akan tetapi, konsentrasi 4% ini kurang efektif apabila digunakan formulasi karena menurut Satyanisi 2008, daya hambat pada rentang kurang dari 10 mm adalah lemah. Untuk hasil evaluasi sediaan ini meliputi pemeriksaan organoleptik dilakukan dengan cara mengamati secara kasat mata sediaan krim ekstrak etanol kulit pisang kepok yang meliputi warna dan aroma. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memiliki hasil yang baik dengan tidak terjadi perubahan warna dan aroma selama penyimpanan 28 hari. Uji pH, hasil yang diperoleh pada pengukuran pH sediaan krim ekstrak kulit pisang kepok ini memenuhi kriteria pH kulit, yaitu berada dalam interval pH 4,5 sampai 6,5. Kemudian yang selanjutnya uji homogenitas krim dilakukan secara visual dengan mengoleskan krim pada kaca objek secara merata. Kemudian dapat dilihat dengan tidak adanya hasil partikel-partikel yang memisah pada sediaan. Hasil dari pengujian homogenitas ini menunjukkan bahwa krim ekstrak kulit pisang kepok ini selama penyimpanan 28 hari tidak mengalami perubahan. Kemudian ada hasil yang diperoleh dari viskositas ini bahwa semua formula mengalami peningkatan viskositas selama waktu penyimpanan. Yang selanjutnya ada uji daya sebar krim. Uji daya sebar krim ekstrak kulit pisang ini memiliki kekentalan yang berbeda tiap formulanya dan mengalami peningkatan selama waktu penyimpanan 28 hari. Yang terakhir ada uji aktivitas antibakteri sediaan. Aktivitas antibakteri krim dengan konsentrasi ekstrak 30% atau formula 3 diperoleh diameter hambat paling besar dengan diameter 14,19 mm dan terdapat kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin dalam sediaan dapat menghambat aktivitas antibakteri. Yang selanjutnya ada jurnal ketiga yaitu dengan judul Formulasi krim anti jerawat kombinasi ekstrak daun sirsak, anana, mori CTL, dan jamu biji
Spidium guajavae dari Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Wisada volume 14 nomor 1 Agustus 2015 yang ditulis oleh Rika Yulianti. Abstrak dari penelitian ini, daun sirsak secara tradisional digunakan untuk mengobati jerawat. Penelitian mengenai aktivitas jerawat daun jambu biji telah dilakukan oleh Koda dan et al. Pada tahun 2005. Kemudian pengujian ini dilakukan selama penyimpanan 28 hari kombinasi dengan kedua ekstrak. Yang selanjutnya ada formula dari sediaan krim ini. Dari sediaan ini yang pertama ada ekstrak daun jambu biji dan daun sirsak. Kemudian parafin liquidum, asam stearat, triethanolamin, adepslanae, sodium benzoat, dan aquades. Adepslanae berfungsi sebagai zat tambahan, parafin cair sebagai laxativum, asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit, triethanolamin berfungsi sebagai emulgator, sodium benzoat sebagai antioksidan dan pengawet, yang terakhir aquades sebagai zat tambahan. Selanjutnya, metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pemeriksaan parameter kualitas ekstrak. Pemeriksaan parameter ini dilakukan untuk mengetahui kualitas ekstrak dari sifat fisik dan kandungan kimianya. Yang kedua ada screening fitokimia yang dilakukan untuk meliputi uji alkaloid dengan metode Mayer, Wagner, dan Dragendorf. Kemudian uji tanin dan polifenol dengan cara 3 milisampel diekstraksi aquades panas kemudian didinginkan. Yang selanjutnya ada pengujian aktivitas antibakteri ekstrak yang dilakukan. Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirsak dan daun jambu biji terhadap bakteri Propionibacterium acne dilakukan dengan metode difusi sumuran dengan menggunakan cakram, yaitu dengan cara sebanyak 1,2 oz bakteri uji diinokulasikan ke dalam nutrien agar lalu diinkubasi dengan inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian ada penentuan konsentrasi hambat minimum atau KHM. Penentuan konsentrasi hambat minimum ini dilakukan dengan metode cakram. Caranya sama seperti pengujian aktivitas antibakteri ekstrak. Kemudian ada hasil dan evaluasi. Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak dengan menggunakan metode difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak atau Annona muricata dan ekstrak daun jambu biji Spidium guajavae memiliki aktivitas antibakteri dibuktikan dengan adanya kemampuan menghambat pertumbuhan Propionibacterium acne pada semua konsentrasi ekstrak. Kemudian evaluasi untuk sediaan selama 28 hari meliputi pengamatan organoleptik atau warna, baut, bentuk, pH, dan daya sebar sediaan. Uji organoleptis dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang didapat, bentuk sediaan didapat berupa setengah padat, warna hijau sesuai dengan warna daun sirsak dan daun jambu biji, dan bau yang dihasilkan adalah khas ekstrak. Aroma atau bau dan warna yang dihasilkan krim ekstrak daun sirih dan daun jambu biji tergantung dari konsentrasi krim yang digunakan. Kemudian ada uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim. Hasil yang didapat tidak adanya gumpalan dan partikel kasa secara visual, maka dapat disimpulkan sediaan homogen. Yang selanjutnya ada uji pH yang bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Hasil pH ekstrak daun sirih
sirsak dan daun jambu biji yang didapat berkisar antara 5,1 sampai 5,5. Kemudian uji daya sebar. Sediaan berada pada rentang 3,0 sampai 3,5 cm. Pengujian daya sebar merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran gel. Daya sebar 5 sampai 7 cm menunjukkan konsistensi semi solid yang sangat nyaman dalam penggunaan. Jurnal keempat yang berjudul Formulasi Sediaan Krim Minyak Jintan Hitam atau Nigella sativa L sebagai anti jerawat terhadap bakteri Propionibacterium acnes dari Jurnal Farmasi volume 13 nomor 2 Desember 2016 yang ditulis oleh Eja Genatrika, Isna Nurhikmah, dan Indri Hapsari. Abstrak dari penelitian atau dari jurnal ini yaitu suatu kelainan kulit yang salah satunya disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai produk antibakteri adalah minyak jintan hitam. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri sediaan krim dari minyak jintan hitam terhadap bakteri P. acnes. Untuk formulanya di sini ada malam putih, asam stearat, vaselin putih, thea, propylenglikol, metil paraben, dan aquades. Di sini dibuat sediaan krim dengan formula ada empat kriteria yang yaitu F1 atau formula 1 5 mili, formula F2 10 mili, F3 20 mili, dan F4 atau tidak ada minyak jintan hitamnya. Di sini malam putih berfungsi sebagai stabilator emulsi, asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit, vaselin putih berfungsi sebagai basis krim, thea berfungsi sebagai emulgator, propylenglikol berfungsi sebagai humektan atau zat pembasah atau zat pelembab, metil paraben sebagai pengawet, dan aquades sebagai zat tambahan. Untuk metode yang digunakan yaitu ada uji aktivitas antibakteri. Metode yang digunakan yaitu metode sumuran. Metode ini terdiri dari 4 lubang untuk formula krim tipe minyak dalam air, kemudian 1 lubang untuk kontrol positif. Tiap lubang tersebut diberi sebanyak 0,1 gram. Pelakuan tersebut dilakukan secara steril di dalam lab. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ada analisis data. Data zona hambat dari hasil uji aktivitas antibakteri sediaan krim dan uji sifat PC krim yang meliputi daya sebar, daya lekat, viskositas, dan pH. Kemudian dilakukan analisis statistik dengan uji ANOVA satu arah. Apabila kedua syarat uji ANOVA tersebut terpenuhi, yaitu data terdistribusi normal dan homogen. Jika kedua syarat tidak terpenuhi, maka digunakan analisis statistik dengan uji Kruskal-Walsh. Jika terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney, sedangkan data hasil uji sifat homogenitas dan organoleptis dianalisis secara deskriptif. Hasil dan evaluasi dari jurnal ini yaitu uji tipe krim. Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa krim merupakan tipe minyak dalam air. Hal itu ditunjukkan dengan warna biru yang terlihat pada fase luar karena metilin blue larut dalam air. Kemudian uji organoleptis. Hasil pengamatan ini menunjukkan sediaan krim tipe MA memiliki bentuk yang semi padat layaknya krim dan memiliki bau yang khas minyak jintan hitam. Kemudian uji homogenitas. Hasil dari uji homogenitas menunjukkan bahwa sediaan krim tipe minyak dalam air dari F1, F2, F3, dan
F4 telah homogen karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran saat digosokkan pada tangan. Kemudian uji daya sebar. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Berdasarkan hasil uji daya sebar dari sediaan krim dapat disimpulkan bahwa sediaan krim tipe minyak dalam air untuk F1, F2, F3, dan F4 memenuhi persyaratan daya sebar yang baik yaitu sekitar 5-7 cm. Berdasarkan ANOPA menunjukkan bahwa daya sebar pada masing-masing formula tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi minyak jintan hitam tidak mempengaruhi diameter penyebarannya. Kemudian ada uji daya lekat. Dari hasil daya lekat tipe MA untuk F1, F2, F3, dan F4 tidak sesuai persyaratan daya lekat krim yang baik, yaitu lebih dari 4 detik, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya lekat sediaan krim pada kulit. Dari hasil ANOPA untuk sediaan krim anti jerawat tipe MA didapatkan bahwa daya lekat pada masing-masing formula terdapat perbedaan yang signifikan yaitu P kurang dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji post hoc untuk daya lekat F1 terdapat perbedaan signifikan dengan F4 yaitu F lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi minyak jintan hitam mempengaruhi daya lekat pada kulit. Viskositas. Persyaratan viskositas yang baik pada sediaan semi solid adalah sebesar 4.000 sampai 40.000 CPS. Krim yang memenuhi persyaratan viskositas yang baik adalah F4 atau kontrol negatif. Hal ini karena F4 merupakan formula tanpa penambahan minyak jintan hitam. Adanya kandungan minyak jintan hitam pada formulasi krim 1, 2, dan 3 dapat menurunkan nilai viskositasnya. Dari data viskositas dianalisis dengan Kruskal-Waltz karena kedua syarat dari ANOPA tidak terpenuhi, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan viskositas setelah 4 minggu disimpan. Pada krim tipe MA pada minggu ke-1 dan minggu ke-4 tidak ada perbedaan yang signifikan P lebih dari 0,05 yang berarti penyimpanan tidak berpengaruh terhadap viskositas krim. Kemudian ada pengukuran pH dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-4 dengan menggunakan universal indikator pH. Pengukuran pH ini bertujuan untuk mengetahui apakah krim yang telah dibuat bersifat asam atau basa. Untuk krim tipe MA pada F1 dan F4 didapatkan pH sebesar 7 yang bersifat netral pada minggu pertama, namun berubah menjadi pH 6 yang bersifat lebih asam. Nilai pH yang kurang dari 4,5 dapat mengiritasi kulit, sementara pH yang melebihi 6,5 dapat membuat kulit menjadi bersisik. Menggunakan analisis Kruskal-Waltz yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara minggu ke-1 dan minggu ke-4. Pada krim tipe MA pada minggu ke-1 dan minggu ke-4 ada perbedaan yang signifikan yaitu P kurang dari 0,05 yang berarti waktu penyimpanan berpengaruh terhadap pH krim. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa pH sediaan krim tipe MA F1 terdapat perbedaan yang signifikan dengan F2 yaitu F kurang dari 0,05 dan F2 terdapat perbedaan yang signifikan dengan F4 yaitu P kurang dari 0,05. Yaitu uji aktivitas antibakteri. Uji aktivitas antibakteri ini untuk mengetahui efektivitas dari formula 1, 2, 3, dan 4 dengan metode sumuran. Berdasarkan data menunjukkan bahwa F3 memiliki zona hambat yang lebih besar dibanding F1, F2, dan F4 dan kontrol positif. Data hasil uji aktivitas bakteri ini selanjutnya dianalisis menggunakan uji Kruskal-Waltz karena
kedua syarat dari ANOVA tidak terpenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa diameter zona hambat pada masing-masing formula terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu P kurang dari 0,05. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan Mann-Whitney untuk melihat perbedaan pada masing-masing formula krim dan kontrol positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing krim atau formula terdapat perbedaan yang signifikan dengan formula keempat, yaitu F0,05, dan F4 terdapat perbedaan signifikan dengan kontrol positif, yaitu P kurang dari 0,05. Jurnal kelima yaitu judulnya berformulasi krim serbuk getah buah pupaya atau karika papaya L sebagai anti jerawat dari Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, yang ditulis oleh Denny Anggraini, Masril Malik, dan Maria Susila Dewi. Yaitu telah dilakukan penelitian tentang formulasi krim serbuk getah buah pepaya atau karika papaya L sebagai anti jerawat. Formulanya dibuat dengan memvariasikan konsentrasi serbuk getah buah pepaya dalam bentuk sediaan krim. Evaluasi sediaan krim dilakukan terhadap organoleptis, homogenitas, pH, stabilitas fisik, pemeriksaan distribusi, ukuran partikel, iritasi kulit, dan daya tercuci. Dan terakhir daya menyebar. Uji efektivitas krim ini dilakukan kepada sukarelawan atau panelis dengan cara mengoleskan tipis sediaan krim pada wajah yang terkena jerawat. Untuk formulanya yaitu formula dasar krim tipe minyak dalam air, yang bahannya ada asam stearat, trietanolamid, diphthalaate, parafin cair, gliserol, boraks, nipagin, nifazol, air suling. Untuk pembuatan krim getah buah pupaya, yaitu formula krim yang tadi dibuat kembali dengan memvariasikan penggunaan serbuk getah buah pupaya dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4%. Kemudian bahan yang ada tambahan bahan yaitu NaH2FO4. Asam stearat di sini berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit, trietanolamid sebagai emulgator, diphthalaate sebagai zat tambahan, parafin cair sebagai laxativum, gliserol sebagai zat tambahan, nipagin sebagai laxativum dan untuk nipazol sebagai pengawet, NaH2PO4 sebagai larutan dapar, dan aquades sebagai zat tambahan. Digunakan yaitu evaluasi dasar krim yang meliputi organoleptis, pemeriksaan homogenitas, pemeriksaan pH, dan pemeriksaan tipe krim. Yang kedua, krim getah buah pepaya. Pengujian dilakukan terhadap 12 orang sukarelawan atau panelis yang memiliki jerawat dengan cara muka dicuci terlebih dahulu, kemudian krim dioleskan pada muka yang terkena jerawat pada malam dan siang hari secara teratur. Untuk hasil dan evaluasinya yaitu serbuk getah buah pepaya yang digunakan dalam pembuatan sediaan krim getah buah pepaya telah sesuai dengan persyaratan buku-buku standar. Serbuk getah buah pepaya yang dihasilkan berupa pepain kasar berbentuk amrop, granula berwarna putih sampai kekuningan dan agak higroskopis serta bau khas. Kadar serbuk getah buah pepaya yang biasa digunakan untuk kosmetik adalah 3% dan untuk menentukan dosis efektif digunakan 3 variasi dosis yaitu 2%, 3%, dan 4%. Dari hasil yang diperoleh pH basis 7,5 sampai 7,13, sedangkan pH rata-rata krim getah buah pepaya F1A, F1B adalah 7,4, 7,33, 7,44, dan F2A, F2B, F2C adalah 7,38, 6,55, dan 6,40. Kemudian untuk pemeriksaan stabilitas dengan pendinginan bertujuan untuk mengetahui kestabilan krim terhadap perubahan suhu. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terjadinya
pemisahan selama dalam minggu penyimpanan. Pada krim yang tidak stabil menunjukkan suatu pemisahan terhadap fase lemak dengan fase air karena viskositas yang rendah serta besarnya ukuran partikel. Pada pemeriksaan distribusi ukuran partikel didapatkan ukuran partikel pada formula 1A adalah 340, 320, dan 270. Sedangkan pada formula 2B adalah 336, 330, dan 300. Penampang partikel yang kecil ini menandakan bahwa zat aktifnya terdispersi baik dalam pembawa. Selanjutnya, pemeriksaan uji iritasi kulit pada sukarelawan dengan cara uji tempel tertutup dan dioleskan langsung pada tangan manusia bagian atas sebelah dalam dengan diameter 1 cm selama 24 jam. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terjadi reaksi iritasi. Kemudian, pemeriksaan daya tercuci krim pada formula 1 dan 2 dengan kadar 2% 1 gram dapat dicuci dengan baik oleh 10 ml air suling, sedangkan pada 1 dan 2 3% dapat dicuci dengan 20 ml air suling. Formula 1 4% dapat dicuci dengan 30 ml air suling dan formula 2 4% dapat dicuci dengan air suling sebanyak 20 ml. Daya tercuci ini berkaitan dengan tipe krim minyak dalam air yang akan lebih mudah tercuci dibandingkan dengan tipe air dalam minyak. Hasil uji efektivitas krim getah buah pepaya pada pengamatan minggu pertama belum ada perubahan terhadap panelis atau sukarelawan. Pengamatan pada minggu kedua pada formula 1 konsentrasi 3% dan 4% jerawat panelis mengalami perubahan, yaitu jerawatnya merah. Begitu juga pada formula 2. Pada pengamatan minggu ketiga formula 1 konsentrasi 3% belum ada perubahan dan konsentrasi 4% merah pada jerawat panelis hilang, dan begitu juga terjadi pada formula 2. Pada minggu keempat belum mengalami penyembuhan total, yaitu pada formula 1 dan 2 konsentrasi 3%, yaitu semua jerawat panelis masih sama dengan minggu ketiga, sedangkan pada konsentrasi 4% jerawat panelis mengalami perubahan, yaitu jerawatnya kempes. Pada konsentrasi 2% formula 1 dan 2 sedikit mengalami perubahan, yaitu merah pada jerawat panelis hilang. Hasil pengamatan selama 1 bulan menyimpulkan bahwa ada perubahan pada jerawat, yaitu jerawat semakin lama semakin mengecil atau mengempes. Hal ini berarti krim getah buah pepaya mempunyai efek untuk menyembuhkan jerawat. Untuk penyembuhan total pada panelis belum sampai terjadi karena kemungkinan karena waktu uji efektivitas yang dibutuhkan panelis kurang serta kurang tingginya konsentrasi serbuk getah buah pepaya. Selain itu, ketidakpatuhan panelis pada pemakaian krim juga turut menentukan efek penyembuhan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.